Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan, yaitu jaringan tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Risma Diramadina dengan NIM akhir 041. Saya Anatul Rahmah dengan NIM akhir 059. Saya Andini Fitra Skarwangi dengan NIM akhir 064. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan embrional dan jaringan dewasa, di mana jaringan embrional tersebut akan berkembang menjadi jaringan meristem, dan jaringan dewasa akan berkembang menjadi 4 jaringan, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jaringan embrional atau jaringan meristem. Jaringan embrional merupakan jaringan muda yang sel-selnya aktif membelah. Jaringan ini berperan sebagai inisial dari seluruh jaringan tubuh tumbuhan. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu meristem apikal, terdapat di ujung akar dan batang. Meristem apikal ini berfungsi untuk pertumbuhan memanjang. Yang kedua yaitu meristem interkalar, yang terdapat di pangkal ruas batang yang berperan dalam pembentukan bunga dan memulihkan pertumbuhan setelah terganggu. Yang terakhir yaitu meristem lateral, yang terdapat pada kambium vaskuler dan kambium gapus. Meristem lateral ini berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu penebalan batang dan akar. Nah, ini merupakan gambar dari bagian jaringan meristem. Yang pertama yaitu jaringan apikal, terletak di ujung batang sehingga tumbuhan bisa memanjang. Yang kedua yaitu interkal meristem yang berada di antara nodus sehingga bisa menumbuhkan tunas ke arah samping. Yang ketiga yaitu ada meristem lateral, ini berada di kambium, dan yang terakhir yaitu ada apical meristem, ini ada di ujung-ujung akar sehingga memungkinkan sebuah tumbuhan akar tumbuhan menjangkau untuk zat-zatnya. Selanjutnya yaitu jaringan epidermis. Epidermis adalah jaringan pelindung terluar yang menyelimuti seluruh permukaan organ tumbuhan, baik akar, batang, maupun daun. Umumnya tersusun atas satu lapis sel yang rapat tanpa ruang antar sel. Epidermis ini berfungsi untuk melindungi, mengatur transpirasi, melakukan pertukaran gas, menyerap air atau mineral, dan bahkan mensekresikan zat tertentu. Nah, ini merupakan gambar dari struktur jaringan epidermis. Di sini ada stomata yang berfungsi untuk keluar masuknya udara, ada kutikula, ada epidermis bagian bawah, epidermis bagian atas, ada kutikula juga, ada trikoma, dan jaringan pembuluh yaitu xilem dan floem. Selanjutnya yaitu jaringan periderm. Jaringan periderm merupakan jaringan pelindung sekunder yang menggantikan epidermis pada organ yang menebal atau menua, terutama pada batang berkayu. Periderm ini terdiri atas velogen, velum, dan veloderm. Velogen merupakan kambium gabus yang merupakan jaringan meristem sekunder yang menghasilkan jaringan ke arah luar maupun ke dalam. Sedangkan velum atau gabus merupakan jaringan sel mati berdinding suberin yang kedap air dan udara. Yang terakhir yaitu veloderm yang merupakan jaringan sel hidup hasil pembelahan velogen ke arah dalam. Selanjutnya yaitu jaringan dasar yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ana. Baik, yang selanjutnya adalah jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jaringan yang mengisi sebagian besar tubuh tumbuhan dan berada di antara jaringan pelindung serta jaringan pembuluh. Jaringan ini memiliki fungsi utama sebagai tempat fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan, penyimpanan air, serta penyokong tubuh tumbuhan. Jaringan dasar terdiri atas parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Next. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan pengisi. Pada akar dan batang dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut, yaitu sebagai korteks dan empulur batang.
Pada daun merupakan mesofil daun, terkadang terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan bunga karang. Pada buah dan biji dijumpai sebagai parenkim, penyimpanan cadangan makanan. Lalu ada gambar parenkim, jaringan parenkim. Next. Lalu terdapat jaringan penguat, yaitu terdapat 3, yaitu kolenkim, klorenkim, dan sklerenkim. Next. Jaringan klorenkim berperan sebagai jaringan penguat pada organ tubuh muda atau bagian tubuh tumbuhan yang lunak. Sebagian besar dinding sel terdiri dari senyawa selulosa, tersusun atas sel-sel hidup. Bentuk sel memanjang, penebalan dinding tidak teratur dan tidak berlignin. Isi sel dapat mengandung kloroplas dan tanin, dijumpai pada batang, daun, bunga, dan buah. Lalu pada sebelah kanan itu adalah gambar jaringan klorenkim. Next. Baik, Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baik. Selanjutnya yaitu jaringan kolenkim. Nah, di sini jaringan kolenkim adalah salah satu jenis jaringan penyokong atau penguat pada tumbuhan yang berfungsi untuk memberikan dukungan mekanisme sekaligus fleksibilitas pada organ tumbuhan muda yang sedang tumbuh. Nah, di sebelahnya itu terdapat gambar jaringan kolenkim, di mana terdapat sel kolenkimnya itu. Nah, yang di situ dan juga terdapat dinding sel dari jaringan kolenkim. Next. Ciri-ciri jaringan kolenkim. Sel-selnya hidup saat dewasa. Dinding sel menebal tidak merata, terutama pada sudut-sudut sel. Penebalan dinding disebabkan oleh deposit selulosa dan pektin. Umumnya tidak mengandung lignin, berbeda dengan sklerenkim yang dijelaskan oleh Anna tadi. Memiliki bentuk memanjang sejajar dengan organ yang disokongnya. Kolenkim sendiri bersifat plastis. Nah, di sampingnya itu merupakan struktur dari jaringan kolenkim. Terdapat nukleus, sel wall, dan sitoplasmanya. Nah, di mana bentuknya yaitu longitudinal. Seperti itu. Nah, di sini merupakan terdapat jenis-jenis jaringan kolenkim. Nah, yang pertama yaitu berjenis angular kolenkim, di mana terdapat penebalan terjadi di sudut-sudut sel. Nah, jaringannya itu terdapat penebalan. Lalu, lakunar kolenkim, di mana pada lakunar sendiri itu memiliki ruang antar sel besar, penebalan di sisi menghadap ruang tersebut. Lalu yang terakhir yaitu lamelar kolenkima. Nah, di mana kolenkim lamelar ini memiliki ruang antar sel besar, penebalannya itu sejajar dengan permukaan organ, seperti itu. Next. Nah, letak jaringan kolenkim biasanya ditemukan di batang muda, daun muda. Kalau yang di daun muda itu biasanya di tepat di bawah epidermis, dan yang terakhir di tangkai daun. Nah, fungsi dari kolenkim sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, memberikan kekuatan dan dukungan mekanis pada bagian tumbuhan muda seperti batang, daun, dan tangkai daun. Lalu yang kedua, memungkinkan tumbuhan untuk tetap fleksibel sehingga tidak mudah patah oleh angin atau tekanan luar. Dan yang terakhir, mendukung pertumbuhan organ-organ yang masih aktif membelah dan memanjang. Nah, jaringan sklerenkim, di mana jaringan sklerenkim yang tersusun dari sel-sel dengan dinding sel yang mengalami penebalan sekunder, sehingga struktur jaringan menjadi sangat keras yang terdiri dari lignin. Penebalan dinding sel, jaringan sklerenkim menyebabkan tidak memiliki rongga antar sel yang mengakibatkan transportasi nutrisi dan air antar sel tidak dapat dilakukan sehingga selnya mati.
Lalu selanjutnya yaitu terdiri dari serabut, serat sklerenkim, dan sklerait atau serat batu. Jaringan sklerenkim menyusun bagian pada tumbuhan yang bersifat keras, batang kayu pada pohon yang sudah dewasa, serat atau serabut pada batang, dan buah kelapa, serta biji pada buah. Nah, di sampingnya itu ada gambar dari jaringan sklerenkim. Selanjutnya yaitu jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh merupakan jaringan khusus yang berfungsi dalam transportasi zat di dalam tubuh tumbuhan, di mana jaringan pembuluh terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, mengalir satu arah yaitu bawah ke atas. Sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, sehingga aliran bersifat dua arah yaitu atas ke bawah dan sebaliknya yaitu bawah ke atas. Nah, ini adalah struktur dari xilem dan floem. Satu arah dan mengantarkan air dan mineral itu merupakan dari xilem. Sedangkan floem itu arahnya dua arah yaitu bawah ke atas dan bawah ke atas dan atas ke bawah. Selnya memiliki dinding pembatas yang berpori. Di antara sel-sel yang tersusun itu ada pori-porinya, seperti itu. Next. Nah, jaringan pembuluh ini adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut semua kebutuhan tumbuh-tumbuhan, dapat dijumpai pada akar, batang, dan tulang daun. Sehingga hanya terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi seperti tumbuh-tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi tumbuh-tumbuhan yang tingkat rendah seperti paku-pakuan itu biasanya atau lumut itu biasanya tidak memiliki jaringan pembuluh. Nah, jaringan pembuluh terdiri dari floem dan xilem. Selanjutnya yaitu adalah jaringan floem. Floem tersusun atas sel yang bentuknya seperti piramid, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Unsur-unsur floem dibagi menjadi 5, yaitu ada sel tapis. Nah, ini adalah gambar dari sel tapis itu sendiri. Yang kedua ada sel pengantar. Di sini ada sel albumin, parenkim floem, dan serat floem. Serat floem digambar merupakan sama seperti serabut floem ini. Next. Yang pertama ada sel tapis. Sel tapis adalah sel panjang yang ujungnya muncing pada bidang tangensial dan membulat pada bidang radial. Nah, sel tapis ini daerah noktah yang termodifikasi dan tampak yang daerah cekung di dinding yang berpori-pori, di mana pori-pori tersebut dilalui oleh plasmodesmata yang menghubungkan dua sel tapis berdampingan. Dinding ujungnya saling berdekatan dengan dinding ujung sel bawahnya, sehingga sel tapis bisa menyusun dari bawah sampai ke atas. Selanjutnya membantu deretan sel-sel memanjang yang disebut pembuluh tapis. Yang kedua ada sel pengantar yang merupakan sel muda yang bersifat meristematis, artinya sel pengantar ini masih aktif membelah. Yang kedua adalah mempunyai peran dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Selanjutnya ada sel albumin yang terdapat pada tanaman sonifer yang merupakan sel-sel empulur dan parenkim floem. Mengandung banyak zat putih telur dan terletak di dekat dengan sel-sel tapis. Fungsinya serupa dengan sel pengantar, yaitu berperan dalam keluar masuknya zat makanan melalui sel tapis. Selanjutnya ada parenkim floem, yang merupakan sel-sel hidup yang berfungsi untuk menyimpan zat-zat tepung, lemak, dan zat organ lainnya. Selanjutnya yaitu sebagai tempat kumulasi beberapa zat seperti zat tanin dan resin. Terakhir yaitu ada serat-serat floem, yang merupakan sel-sel jaringan yang mengayuh yang terdapat dalam berkas pengangkut, di mana unsur-unsur xilem dan floem melalui berdampingan atau salah satu di antaranya mengelilingi unsur lain. Next, yaitu jaringan xilem akan dijelaskan oleh teman saya, Andini. Selanjutnya yaitu jaringan xilem. Nah, di mana jaringan xilem merupakan campuran yang terdiri atas beberapa sel yang mempunyai tipe tertentu paling khas, di mana mempunyai dinding sel yang tebal, dindingnya menebal dalam pola-pola berkas, berfungsi sebagai jaringan penguat, mengangkut air dan zat-zat mineral dari akar ke daun. Nah, di mana
pada jaringan xilem terdapat unsur-unsur trakeit dan trakea, serabut xilem, dan parenkim. Nah, unsur-unsurnya itu dibagi menjadi 3 yang saya sebutkan tadi, di mana di sampingnya itu ada gambar yang memperjelas dari unsur trakeit, di mana pada trakeit itu terdapat lubang-lubang kecil. Nah, di dalam trakea juga memiliki komponen pembuluh. Nah, komponen pembuluhnya dengan dinding ujung berlubang seluruhnya itu gambarnya seperti ini. Lalu yang kedua, komponen pembuluh dengan dinding ujung berlubang sebagian. Gambarnya itu seperti ini. Oke, next. Trakeit dan trakea, di mana trakeit merupakan sel-sel tabung panjang dan sempit dengan ujung meruncing. Semua tumbuhan berpembuluh memiliki trakeit, tidak terdapat perfolasi atau lubang-lubang. Transportasi melewati noktah. Trakea merupakan sel-sel tabung berdinding tebal dengan berujung rata, lebih pendek dan lebar sehingga lebih banyak air yang melewatinya. Hanya terdapat pada tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup. Ujung-ujungnya penuh dengan lubang, berfungsi sebagai alat pengangkut air dan garam dari tanah. Nah, di sampingnya itu terdapat gambarnya. Itu kan terdapat pada trakea terdapat noktah. Nah, noktah itu yang jika diperbesar bentuknya itu seperti itu. Lalu pada trakea terdapat noktah dan juga plat perforasi seperti itu. Nah, gambar trakea itu yang ditunjuk seperti itu. Jadi yang lebih besar di antara yang lain bentuk trakeanya seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu serabut xilem, di mana strukturnya serupa serabut sklerenkim, berasal dari trakeit yang berdiferensiasi lebih lanjut dengan dinding tebal dan noktah sederhana. Serabut dan trakeit saling melekat lebih panjang dari trakeit dan karena ujungnya yang runcing dapat masuk di antara sel-sel sewaktu memanjang. Lihat jelas pada xilemnya terdiri trakeit dan trakea. Xilem yang tidak memiliki trakea atau serabut xilem tidak jelas adanya. Sering disebut dengan sklereida. Nah, gambarnya itu di samping trakeida itu yang ditunjuk. Nah, serabut xilemnya yang lebih tipis ini, yang di ujung-ujung ini. Jadi ini juga termasuk serabut xilem seperti itu. Next. Selanjutnya itu parenkim xilem, di mana terdapat pada xilem primer maupun sekunder. Pada xilem sekunder, parenkim berasal dari kambium yang berbentuk fusiform sehingga diperoleh sel-sel yang sumbu panjangnya mengikuti arah jari-jari organ. Mengandung berbagai senyawa, umumnya tepung dan lipid, berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, di sampingnya itu terdapat gambar parenkim xilem. Itu yang ditunjuk kayak rangka itu. Terus habis itu ada trakeanya seperti itu, dan juga trakeit yang seperti pipa ini. Ya, gitu. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ana. Lalu terdapat peran jaringan tumbuhan dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu jaringan epidermis. Lapisan pelindung luar tumbuhan dapat bermodifikasi menjadi stomata, trikoma, atau rambut akar. Di lingkungan kering, epidermis menebal dan dilapisi kutikula untuk mengurangi transpirasi. Pada tumbuhan air, epidermis tipis mempermudah difusi gas, rambut akar memperluas area penyerapan air atau mineral di tanah. Next. Lalu yang kedua ada jaringan peridam. Sebagai pelindung sekunder pengganti epidermis pada organ tua, pada batang berkayu, lapisan gabus melindungi dari kekeringan, serangan patogen, dan perubahan suhu ekstrim. Yang ketiga, jaringan pembuluh. Mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Xilem penting pada tumbuhan darat untuk mengatasi gravitasi dan mengalirkan air ke daun. Lalu floem mendistribusikan hasil fotosintesis ke organ penyimpanan seperti umbi atau biji, sesuai kebutuhan lingkungan, misal musim kemarau. Next.
Lalu yang keempat, jaringan klorenkim. Jaringan klorenkim khusus yang mengandung kloroplas dapat melakukan fotosintesis dan memproduksi makanan serta pati. Biasanya ditemukan pada mesofil daun dan korteks batang hijau. Lalu jaringan aerenkim, jaringan yang dicirikan adanya ruang antar sel besar yang berisi udara, berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran dan pergerakan gas, membantu pertumbuhan bernapas di lingkungan kekurangan oksigen, memberikan daya apung sehingga tumbuhan tidak tenggelam di air. Next. Lalu kesimpulan pada penjelasan materi jaringan tumbuhan, berdasarkan fakta jaringan tumbuhan dapat disimpulkan bahwa setiap jaringan memiliki struktur dan fungsi yang saling mendukung sesuai dengan perannya. Jaringan embrional sebagai asal muasal jaringan tubuh, jaringan dasar sebagai pengisi, jaringan pembuluh sebagai pengangkut, jaringan epidermis dan peridermis sebagai pelindung. Variasi dan modifikasi jaringan mencerminkan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan hidupnya, baik darat maupun perairan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi tentang jaringan tumbuhan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.